잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lituhayu Ruswianti dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator yang akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu terdiri oleh saya sendiri, Mila Adelia, Bella Putri Lesmana, Intan Rizky, Olga Lesea, serta Lisa Puspita. Oke. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Materi pertama yang akan saya jelaskan oleh saya sendiri sebagai moderator, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dengan ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Standar nasional pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk hakikat sarana dan prasarana pendidikan adalah pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Ada dua istilah menunjukkan pemahaman sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, Mauling tahun 2006 mengistilahkan fasilitas adalah prasarana dan atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Kedua, Ibrahim Bafadal tahun 2003 mengungkapkan sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, serta gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Untuk fungsi atau peran fasilitas dan sarana pendidikan, dilihat dari fungsi atau perannya, sarana dapat dibedakan menjadi alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung akan menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya dari prasarana yang kedua ini adalah ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar mandi, dan kantin sekolah. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mila Adela. Terima kasih. Saya Mila Adela ingin melanjutkan penjelasan dari Lituhayu. Dan yang ketiga, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Perusakan yang sering dilakukan oleh siswa gatal tangan. Perilaku ini banyak penyebabnya, antara lain adanya rasa kurang aman, frustasi, balas dendam karena merasakan ketidakadilan, dan perkelahian antar kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. A. Bangkitkan rasa bangga akan keindahan, keunikan sekolah. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab ialah kepala sekolah, guru, dan aparat lainnya. B. Siapkan bangunan dalam kondisi prima pada tahun ajaran baru dengan memperbaharui dan memperbaiki bangunan-bangunan bahan ajar yang ada di sekolah. C. Ketertiban di kelas harus terkendali. Dalam hal kecil hingga hal besar, ketertiban harus terjalin. D. Jangan mengatakan bahwa anak-anak itu nakal hanya karena membuat coretan pada dinding. Lebih bijak memanggilnya dan guru menghapus coretan itu bersama anak yang melakukan coretan. Kemudian nasihati agar tidak membuat coretan lagi. Selanjutnya, B. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari fungsi terhadap proses belajar mengajar PBM. A. Berfungsi tidak langsung. Kehadirannya
tidak sangat menentukan. Contohnya tanah, bangunan, pagar, tanaman, dan gedung. B. Berfungsi langsung. Kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktik, dan media pendidikan. Yang kedua, ditinjau dari jenisnya. A. Fasilitas fisik atau fasilitas materi, yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan, yang mempunyai peran untuk memudahkan atau memperlancar suatu usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. B. Fasilitas non-fisik, yaitu sesuatu yang bukan benda mati atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau memperlancar suatu usaha, seperti manusia, jasa, dan uang. 3. Ditinjau dari sifat barangnya. A. Barang bergerak atau barang berpindah-pindahkan, dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tak habis pakai. B. Barang tidak bergerak adalah barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan, gedung, sumur, menara air, dan sebagainya. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Bella. Baik, saya Bella akan melanjutkan materi dari Mila Adela. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Batasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien menurut Bafadal tahun 2023. Sarana pendidikan terkait dengan perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan terkait dengan fasilitas yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan pembelajaran seperti ruang perpustakaan, kantor sekolah, dan laboratorium. Kemudian yang kedua, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan pelayanan profesional untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan tersebut meliputi pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan efisien, pemakaian yang tepat dan efisien, serta pemeliharaan agar sarana dan prasarana selalu siap pakai. Kemudian ada dampak pengelolaan yang baik. Ada menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah, menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan relevan, dan yang terakhir ada menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi semua pihak di sekolah. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip pengelolaan. Yang pertama ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana harus siap pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip efisien, yaitu pengadaan harus dilakukan dengan perencanaan yang saksama dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, ada prinsip administratif, yaitu mematuhi undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlaku. Yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan, yaitu mengintegrasikan pengelolaan dalam proses kerja sekolah yang kompak. Untuk materi selanjutnya ada proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan itu biasanya berkaitan erat dengan satu, perencanaan dulu,
kayak perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, 2 ada pengadaan, dan juga untuk sarana dan prasarana pendidikan, 3 ada penginventarisasian, terus keempat ada pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kelima ada penghapusan sarana dan prasarana sekolah atau pendidikan. Ini di sini saya akan membahas 2 dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan proses analisis atau penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau biasa disebut primer dan kebutuhan yang menunjang atau yang bisa disebut dengan sekunder. Nah, untuk proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlah, jenis, dan kendala atau harganya juga. Menurut Jones 1969 menjelaskan bahwa perencanaan dan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah tersebut. Ini contohnya ada menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit atau kerja, atau menginventarisasikan kekurangan perlengkapan sekolah. Lalu ada menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya kayak 1 semester. Jadi selama 1 semester ini perlengkapan apa aja dibutuhkan di sekolah, misalnya kayak untuk LKS untuk pada semester ini, atau bisa juga kayak untuk pengadaan untuk perlengkapan kebersihan di sekolah. Lalu ada memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia, misalnya ini kayak kalau dana yang tersedia itu tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, itu biasanya diadakan seleksi untuk semua kebutuhan perlengkapan yang direncanakan. Misalnya itu diseleksi untuk apa aja nih yang urgensinya, jadi disesuaikan dengan yang lebih didahulukan, yang penting dulu. Lalu ada memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Jadi misalnya udah merencanakan nih untuk sarana dan prasarana di sekolah ada apa aja, dan ternyata untuk periode sebelumnya masih ada nih yang bisa dipakai, kita bisa pakai itu. Lalu ada penetapan rencana pengadaan akhir, dan yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk sistem pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama ada dropping. Dropping ini biasanya merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. Biasanya bantuan ini bersifat terbatas sehingga pengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tetap harus mengusahakan dengan cara lain. Misalnya ada dana BOS, terus ada kayak dana BOP. Biasanya untuk membeli perlengkapan sekolah selama 1 semester atau 1 ajaran penuh. Terus ada pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Misalnya di sekolah itu ada kayak perencanaan untuk pembelian kebutuhan untuk kebersihan, misalnya kayak sapu dan lain-lain, itu bisa harus dibeli secara langsung. Atau kan misalnya kayak seragam itu biasanya memang harus dipesan terlebih dahulu kayak PO gitu. Terus ada permintaan sumbangan dari wali murid atau pengajuan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga-lembaga yang tidak mengikat. Ada juga pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Misalnya ini kayak LKS kan, kadang ada di beberapa sekolah yang LKS itu hanya dipinjamkan doang. Terus pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang lain dibutuhkan sekolah. Oke, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya, yaitu Olga. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Lalu ada pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dulu nih. Di sini ada menurut Bafadal ya, tahun 2003. Beliau menyebutkan bahwa kegiatan ini meliputi yang pertama, pencatatan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dalam buku penerimaan barang, buku non-inventaris, ataupun buku kartu yang stok barang itu. Lalu ada pembuatan kode khusus yang nantinya ini biasanya akan ditaruh pada barang-barang yang akan menjadi sarana dan prasarana sekolah nantinya, guna untuk memberi tanda gitu,
tanda khusus kalau ini tuh barang dari sarana dan prasarana sekolah, dan juga sebagai kepemilikan dari inventaris tersebut. Lalu yang ketiga ada semua perlengkapan pendidikan yang ada di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan supaya dapat dipantau lebih lanjut. Yang terakhir ada pelaporan barang sarana dan prasarana sekolah. Pelaporan ini biasanya dilakukan setiap bulan, kayak misalkan mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita langsung ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya ada pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, seperti yang kita ketahui, pengawasan itu biasanya dilakukan oleh petinggi dari suatu organisasi ataupun lembaga ataupun pengusaha ya. Biasanya hal ini dilakukan agar pekerjaan yang sedang berproses atau sedang berlangsung tidak menukik, tidak keluar dari jalur tujuannya. Lalu, jadi setelah kita mengetahui arti dari pengawasan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu adalah serangkaian kegiatan mengamati, mengukur, membandingkan, memeriksa, dan menilai seluruh jalannya manajemen sarana dan prasarana untuk menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Lalu ada juga menurut Robert J. Muker, terdapat tipe-tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan koden, dan pengawasan umpan balik. Lalu ada tujuan pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana pendidikan. Kalau menurut Nurabdi ada 4 tujuannya. Yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya dari peralatan sarana dan prasarana pendidikan itu tidak murah ya. Maka lebih baik kita menjaganya untuk usia yang lebih lama lagi. Yang kedua ada untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan rutin. Dan yang terakhir ada untuk menjamin keselamatan atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Dan yang terakhir ada jenis-jenis pengawasan. Menurut Nurabdi lagi, ada 4 jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Yang pertama pengawasan dari dalam. Ini biasanya dilakukan dari pekerja, orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut untuk melakukan pengawasan selama kegiatan atau pekerjaan tersebut berlangsung. Yang kedua ada pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar ini dilakukan oleh organisasi yang ada di luar. Biasanya ada organisasi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu lembaga seperti itu. Yang ketiga, pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Gunanya supaya nanti ketika kegiatan berlangsung tidak ada kendala. Dan yang terakhir ada pengawasan represif. Pengawasan represif ini pengawasan yang terjadi setelah kegiatan tersebut sudah dilakukan. Gunanya sebagai bahan evaluasi ketika ada terjadi kesalahan dan yang lain sebagai macamnya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa Puspita. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan ataupun perbaikan berat. 2. Pemeliharaan sehari-hari seperti membersihkan ruang dan perlengkapan serta pemeliharaan berkala. Selanjutnya adalah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk 1. Mencegah, membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat untuk perbaikan perlengkapan yang rusak. 2. Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak berguna lagi.
3. Membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan pengamanan dan pengamanan. 4. Meringankan beban inventaris. Sedangkan untuk penghapusan sarana, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap lingkungan sekolah, akan tetapi harus memenuhi syarat penghapusan. Barang-barang yang memenuhi syarat untuk dihapus adalah 1. Barang yang rusak, berat, hingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. 2. Tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Ketinggalan zaman sehingga penggunaannya tidak efisien. 4. Terkena larangan. 5. Mengalami penyusutan. 6. Pemeliharaan tidak seimbang dengan kegunaannya. 7. Berlebihan dan tidak digunakan lagi. 8. Dicuri. 9. Diselewengkan. 10. Ataupun yang terakhir, yang ke-10, musnah akibat bencana alam. Kesimpulannya adalah pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan berupa alat atau fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dan mengefisienkan segala kegiatan yang berfokus pada pendidikan dengan tujuan agar nantinya dengan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik dapat menghasilkan pelajar-pelajar unggulan hingga tercapainya tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurang atau kelebihan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리들의 행복한 이야기